Talkshow Batu Raja Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ading kang kanca halakulu negekan di 103,1 Batu Raja Radio Juma kita nih lah jam 9 ya di Jumat Berkah tanggal 23 September 2022 nih. Ading kang kanca kita talkshow interaktif lagi bersama Rumah Sakit Antonio Batu Raja ya. Kali ini narasumber Ibung Khalifah gadis cinden ya ading kang kanca ya, anyar pula belum pernah kesini ya. Jadi kita kenalan kudai bersama Mbak Niluh. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, mana suaranya? Merdu kan? Oke, Mbak Niluh Esti Listiani ya. Masih saudara sama Lesti apa? Saudara jauh. Saudara jauh ya. Iyalah, ading kakak sama-sama makhluk bumi. Oke nih, Mbak Niluh apa kabar? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Walaupun pertama jumpa tapi tetap nanyakan kabar ya. Siapa tahu nih lagi tidak baik-baik saja. Oke, ading kang kanca narasumber Mbak Niluh nih apa namanya warga baru di Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja, cuman masyarakat lama ya. Iya di apa namanya asli Batu Martah ya. Batu Nah Martah 7. Pendengar kita banyak tuh orang Batu Martah, silahkan disapa-sapa dulu. Halo saudara-saudara warga Batu Martah. Iya. Salam sehat ya, semoga sehat-sehat selalu. Yang aktivitas pagi semoga semangat ya. Oh mantap ya lah, dikasih semangat nih oleh Mbak Niluh ading kang kanca, pasti semangat luar biasa. Jadi hari ini kita itu akan bahas yang namanya demam tifoid, benar Mbak? Iya benar. Iya betul ya. Jadi sebelum kita interaktif mungkin pengenalan kudai nih Mbak, pengenalan dulu mengenai demam tifoid itu apa sih? Apakah sama, karena kan di masyarakat nih Ibung googling kan yang keluar tipes ya. Apakah sama atau ada perbedaan nih? Silahkan. Oke. Pertama-tama saya kenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Niluh Esti Listiani ya. Batu Martah 7. Saya orang Bali. Jadi kalau mau berbahasa Bali boleh. Iya. Jadi langsung aja ya. Kalau misalnya demam tifoid itu sebenarnya beda dengan yang disebut tifus. Tifus itu beda juga ya. Tapi masyarakat mungkin mengaitkan karena demamnya sama dengan demam tifus. Jadi demam tifoid ini biasanya tuh disebabkan oleh bakteri yang namanya Salmonella typhi gitu. Jadi dia pencemarannya tuh atau penyebarannya lewat kontaminasi makanan atau minuman yang tercemar oleh bakteri itu gitu. Jadi dia masuknya lewat saluran pencernaan nih, dari mulut masuk ke lambung, ke usus. Makanya gejalanya itu yang paling khas banget tuh nanti dia di saluran pencernaan gitu. Oke. Kalau tifus sendiri yang sering disebut itu demam tifus tuh disebabkan bakteri juga, tapi bakterinya beda, bukan Salmonella typhi. Dia dari golongan Rickettsia. Jadi dia ditularkan bukan makanan, dari makanan. Kalau si tifus itu penyebabnya dari gigitan tikus, kutu, tungau gitu, dari hewan lebihnya gitu. Lebih ke dari hewan lah penularannya ya. Tapi kalau tifoid ini ada yang kanca lebih ke penyebaran lewat bakteri makanan ya, makanan yang kita dan konsumsi. Oke. Jadi dari sini mungkin jelas sering kang kanca ya. Karena nih masyarakat kalau nyamekan ya, lebih banyak yang nyamekan tuh penyakit itu. Kalau demam tifoid sih itu penderitanya lebih banyak dari kalangan anak-anak atau sama baik siapapun pacak terdampak. Sebenarnya kalau untuk kalangan siapa yang bisa terkena, semua bisa terkena gitu ya, mau baik kalangan anak-anak sampai dewasa maupun usia tua. Mungkin lebih dikaitkan banyak anak-anak karena ini faktor dari kebersihan. Sebenarnya ya, kebersihan dari personalnya, pribadinya gitu. Karena kalau yang udah terkontaminasi, kita bilangnya lewat fekal oral, yang terkontaminasi makanan dan minuman yang udah terkena bakteri Salmonella typhi itu bisa juga karena kita yang kebersihan tangannya itu kurang terjaga. Atau mungkin kan nih dari tertularnya dari feses sebenarnya, dari feses tuh atau dari kotoran manusianya yang terkena tifus tadi, yang udah mengidap sakit demam tifoid tadi. Nah terus dia mungkin penggunaan toiletnya yang kurang bersih, jadi tercemar di situ, atau dari kencingnya yang tercemar di air yang
emang kotor, jadi kita pakai mungkin mandi, sikat gigi, jadi tercemarnya dari situ gitu. Jadi kebersihan tangan itu terutama yang sangat penting. Ya, jadi berguna nian nih ya yang diterapkan kita selama pandemi ya. Sangat, betul, sangat karena masyarakat Indonesia pun walaupun itu jadi sehari-hari kebersihan, tapi sebelum pandemi ini banyak yang menerapkan hal itu ya. Padahal berarti ading kang kance penting nian ya, karena untuk menjaga kita dari berbagai macam penyakit ternyata bukan cuma COVID-19 ya. Nah itu sebagai pengenalan awal kita Mbak Niluh ya. Untuk ading kang kance yang pengen interaktif langsung dengan Mbak Niluh Esti Listiania ini ading kang kance langsung kian len telepon 0735322622 atau baca kirim di WA kita di 081271195755 ya. Kalau nak minta WA Mbak Niluh jangan kudai. Baru perkenalan ya. Yuk kita berlanjut tadi Kang Kance masih di Talkshow Batu Raja Radio bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Masih berlanjut tadi Kang Kance lah disiapkan belum nih pertanyaan. Nak kenalan dengan narasumber baru Ibu Holipah, silahkan hading Kang Kance telepon 0735322622 yang nak gabungan bertanya mengenai demam tifoid nih. Kira-kira ading Kang Kance mungkin nak sharing bersama Mbak Niluhnya, silahkan ya. Nah jadi ading Kang Kance kita pengen tahu juga nih Mbak Niluh mengenai gejala-gejala ya yang didapati kalau terkena demam tifoid ini, silahkan. Oke, kalau untuk gejala-gejalanya sesuai nama ya, namanya demam tifoid, pasti dia selalu ada demam. Awalnya tuh demam dulu nih. Masa inkubasinya biasanya dari kita terpapar oleh bakteri itu entah dari makan atau minuman tuh 1-2 minggu. 1-2 minggu. Tergantung kalau misalnya daya imunnya atau ketahanan tubuhnya itu lemah banget, bisa dia sampai seminggu atau 5 hari pun dia udah bergejala. Jadi demam dulu nih. Nah, yang paling khas banget di demam tifoid ini, demamnya itu setiap harinya bertahap nih, dari awalnya demam biasa dulu, nanti besoknya demamnya naik lagi dan terus naik terus kayak gitu. Kalau beda kayak demam yang langsung mendadak gitu enggak. Dia sifat demamnya tuh kayak berangsur anak tangga, berangsur naik gitu. Nanti sesudah dia demam tinggi, bahkan demamnya pun bisa sampai 40 derajat Celcius ya. Nah, dari situ metabolismenya kan pasti terganggu tuh. Nah, jadi bisa nyebabin kita jadi lemes, sakit kepala, nyeri otot, terutama karena dia ke saluran pencernaan. Jadi gejalanya tuh bisa dia konstipasi, nggak bisa bisa juga yang lebih ini lagi dia bisa diare atau mencret terus pasiennya gitu. Nah, terus dari situ juga pasiennya keluhannya ke saluran cerna tuh bagian perut bisa mual, bisa muntah, nggak nafsu makan kayak gitu. Jadi yang lebih parahnya lagi dari situ nggak mau makan atau minum kan jadi nggak enak perutnya. Iya, betul. Pasiennya lemes banget, kehilangan cairan banyak, jadi bisa sampai pingsan. Aduh, itu hading Kang Kance karena kehilangan itu daya kalau baterai tadi tuh ya. Kalau baterai HP-nya. Yuk lanjut lan telepon. Ada yang gabungan belum nih? Nah, kalau misalnya lah terkena demam tifoid nih, panduan makanan yang bagus untuk penderita tuh apa sih, Sus? Apa Sus pula kan ngina suster di depan mata. Silakan Mbak Niluh. Oke, kalau misalnya kita sebenarnya sih kalau untuk tahu dia demam tifoid atau enggak, kita harus tahu gejalanya dulu kayak tadi ya. Jadi kita nggak bisa nebak nih kena demam tifoid, nggak bisa gitu. Jadi dilihat dari gejala-gejalanya dulu, terus kita anamnesa atau tanya jawab dulu sama pasiennya kayak gitu. Mungkin juga bisa kita pemeriksaan penunjang kayak pemeriksaan darah atau yang lainnya. Nah, nanti kalau memang udah tegak atau udah kita curigai ke demam tifoidnya, mungkin sarannya itu karena dia di saluran pencernaannya yang bermasalah, jadi makanannya yang lunak dulu. Yang lunak kayak yang bubur dulu gitu ya. Yang tinggi kalori tapi dia rendah
serat, Rendah kayak serat. gitu ya. Jadi biar si usus lambungnya ini istirahat dulu ya, karena dia bermasalah. Jadi dia harus proses pencernaannya tuh harus yang lunak-lunak dulu, kayak gitu. Jangan disuruh bekerja keras lebih ya. Ekstra, kalau ekstra lagi malah bisa nyebabin sampai yang mencret terus-terusan itu tadi. Itu dia nih Kang Kancih ya. Kalau untuk pencegahan nih ya, dari tadi manggilnya Mbak terus Sus ya. Kayak sama saudara aja tapi tidak apa-apa Dok ya. Ya silakan. Santai ya, kita ngobrol santai. Ya, kalau untuk pencegahan demam tifoid nih, kira-kira itu cak mana sih? Nih para mama mungkin kata orang tuh kan lebih baik mencegah ya daripada Ya, mengobati. benar. Nah, silahkan itu Oke, kira-kira pencegahan untuk demam tifoid. Pencegahannya dari demam tifoid ini yang terutama kebersihan ya. Mau kita kondisi apapun, dimanapun, nggak cuman yang pada saat COVID aja nih kita baru cuci tangan atau benar-benar memperhatikan kebersihan, tapi dimanapun kita harus cuci tangan yang bersih. Kalau bisa di air yang mengalir, pakai sabun, atau apalagi kita yang sering ke toilet umum ya gitu. Nah jadi kalau kepepet banget misalnya kita lagi di perjalanan, oke lah nggak apa-apa, kita mungkin sediakan antiseptik atau alkohol yang paling nggak 70%. Jadi kalau kita kepepet banget kita bisa pakai antiseptik itu gitu, bersih, karena itu sumber penularannya dari situ. Nanti kita makan atau memegang benda apapun kita nggak tahu nih ya, kontak bakteri apapun gitu. Nah terus habis itu mungkin kita jangan jajan sembarangan dulu, karena kita nggak tahu nih makanan di luar tuh bersih nggak sih habis makanannya tuh mungkin lalapan atau yang mentah-mentah, kita nggak tahu nih diolahnya itu baik atau enggak gitu. Ya yang penting jaga kebersihan itu sih. Alat mandi mungkin sama alat-alat makan kita tuh kalau bisa ya pakai kita sendiri gitu ya. Kadang Jangan kan gantian. bergantian sama teman, karena kita nggak tahu nih dia nih sebenarnya udah pernah kena tipes atau enggak. Karena kalau orang yang udah pernah tipes sebelumnya itu tuh bakal bisa terulang lagi kena yang demam tifoid ini gitu ya, karena bakterinya itu bisa lama hidupnya di ususnya itu. Aduh, ada yang Kang Jadi Kancih. benar-benar harus hati-hati jaga kebersihan terutama. Karena ini merupakan penyakit akut Dok ya. Ya, Nah itu ada yang Kang Kancih, namanya kan tuh lah akut, nah nganingnya itu lah takut berarti ya. Jadi tetap waspada ya kalau lagi di luar, apalagi nih yang sering jajan-jajan sembarangan ya, untuk mencegah ada yang Kang Kancih ya. Karena kalau kita yang mengelola diwe, kita lebih tahu kebersihannya ya. Lanjut nih yang nak gabungan lentelpon 0735322622 ya. Kita masih banyak waktu ada yang Kang Kancih untuk sharing kok kamu belonghang. Kita masih tunggukan lentelpon ataupun di WA ngut ke jam 10 di Talkshow bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Lanjut tadi Kang Kancih, inilah 30 menit minggu dari jam 9 pagi lah berjalan separuh waktu. Waduh, separuh waktu ya, bukan lagu separuh aku ya. Lanjut nih yang gabungan 0735322622 yang sharing bersama dengan Dokter Niluhnya Ding Kang Kancih ya. Silahkan 0735322622, WA di 081271195755. Masih sepinian nih karena cuaca dingin nih, laju narik selimut gale pendengar kita nih ya. Lanjut tadi kan lah sudah kita tahu nih pencegahan dari demam tifoid itu ada yang Kang Kancih lebih ke menjaga kebersihan ya. Kalau pengobatannya Dok, kira-kira cak mana sih? Apa ada yang secara kita lakukan di rumah atau langsung ke dokter nih? Silahkan. Oke, kalau untuk pengobatan demam tifoid itu sendiri tergantung ya. Kalau misalnya dia ke rumah sakit, kita periksa kayak tadi anamnese atau kita cek darah dulu. Kalau emang dia gejalanya berat, kayak misalnya dia mual muntah, nggak ada asupan yang bisa masuk, atau pasiennya udah lemes dan mencret terus, kita bisa rawat nih, pasiennya kita rawat, berarti kita pakai infusan untuk cairan yang masuk. Berbeda dengan pasien yang misalnya kondisinya masih stabil, dalam artian masih bisa makan minum sendiri, masih baik ya, masih bisa
istirahat sendiri masih gitu, berarti tandanya dia nggak butuh yang namanya cairan tambahan karena dia bisa makan minum sendiri. Nah tergantung, kalau misalnya dia ada demam, kita obatin sesuai demamnya, kita kasih obat penurun demamnya. Terutama sebenarnya kita perlu antibiotik kalau untuk pasien-pasien dengan demam tifoid karena penyebabnya kan bakteri tadi ya, bakteri Salmonella typhi. Kalau misalnya dia dirawat inap, perlu perawatan yang lebih lebih khusus Intensif, lagi di rumah sakit, atau kita harus kontrol ketat terus. Nah itu nanti antibiotiknya nggak lewat tablet atau oral gitu, jadi lewat infus, lewat suntikan. Kalau selagi dia masih bisa minum obat sendiri, antibiotiknya lewat oral atau tablet gitu. Oke, itu Adingkang Kanceh ya. Tapi pastikan jangan sampai lah parah baru dibawa ke dokter ya, Adingkang Kanceh. Kadang tuh kalaupun anaknya lah demam-demam tapi mengarah ke situ, silahkan cek ya. Karena Adingkang Kanceh kalau dia lah parah tentunya pengobatannya juga lebih besar ya. Pastinya juga biayanya lebih lagi. Tapi kalau kita lah dia demam-demam lah kita cekkan Adingkang Kanceh ya, sedikit demi sedikit kita mencegah ke hal-hal yang di dalam, karena yang namanya demam tifoid ini akut dok ya. Adingkang Kanceh sifatnya akut Adingkang Kanceh, jadi jangan dianggap remeh ya. Lanjut nih 0735322622, mana penelpon kita belum gabungan Adingkang Kanceh, silahkan di dilayangkan pertanyaan Kamblonghang di WA juga 081271195755 ya, karena inilah jam 9.32 nih ya. Nah kalau untuk ininya sus kan lagi aku belum minum canya aku nih ya. Dok, aduh, jadi kalau misalnya tadi kan lah sudah dilakukan pencegahan ya, kita lah menjaga kebersihan ya, tapi terkadang masih kian tuh terkena penyakit-penyakit ya. Apakah Paca nih ya dari keturunan paham gak sih dengan pertanyaan aku nih, dengan misalnya bapak kita tuh kena cuman lagi tidak sakit lagi nih, padahal lah bersih ya, lah dijaga kesehatan, apakah kita tuh masih akan ada kira-kira kemungkinan untuk ngulang lagi penyakit itu, katakan penyakit itu? Iya, paham maksud dari pertanyaan itu. Mungkin gini, kalau misalnya bapaknya pernah terkena tipes, tipes itu harus pemeriksaan labnya itu harus 4-5 kali titernya meningkat, atau kita bilang biasanya antibodi dari bakteri itu meningkat. Nah habis itu walaupun misalnya dia berbulan-bulan ataupun sampai bertahun-tahun misalnya yang udah terkena ini nggak ada gejala lagi, tapi dia dicek pemeriksaan Widal itu masih positif, dia biasanya kita sebut dengan typhoid carrier atau dia pembawanya gitu. Jadi bakterinya masih ada, selalu hidup di ususnya gitu ya. Nah nanti kemungkinan bisa menularkan yang lebih infeksius lagi kalau misalnya dia bergejala nih, emang bergejala banget. Nanti kita mungkin dari bapaknya itu kan dia tinggalnya satu rumah, alat-alat makanannya itu mungkin campur atau selalu kontak dengan keluarganya, entah kita jabat tangan, entah apa, kita lupa menjaga kebersihan atau cuci tangan ya gitu. Jadi bisa tertular dari situ gitu. Oke, itu Adingkang Kanceh, berarti ada kemungkinan ya. Nah ngomong-ngomong mengenai usus tadi kan sempat disenggol ya, apakah memang jangan sebut merek dok ya, apakah benar nih kalau misalnya ada minuman-minuman yang membunuh bakteri di usus, itu benar gak sih dok? Nah, tapi sebenarnya bukan untuk membunuh, karena sebenarnya di usus kita itu ada bakterinya sendiri, yaitu bakteri baik ya, yang menjaga kelembapan ususnya sendiri, menjaga agar dia nggak gampang rusak lah intinya kayak gitu. Jadi kita nggak sembarangan, makanya pemilihan antibiotik kalau kita belum tahu banget nih sakitnya apa. Kadang kan masyarakat atau masyarakat awam tuh demam dikit lah minum antibiotik kan, kayak itu. Apalagi antibiotik tuh nggak sembarang diminum sekarang, besok nggak diminum, itu malah nyebabin resisten gitu. Oke, nih lanjut telepon. Ada sapu tadi yang gabungan 0735322622-nya Adingkang Kanceh ya. Jadi walaupun misalnya demam, jangan sembarangan dok ya ngasihkan antibiotik, apalagi tidak ada sesuai dengan anjuran ya. Hanya mendengar-dengar gian bahwa obat ini bagus ya, jangan
Adingkang Kanci ya. Yuk lanjut, kita masih di Talkshow Adingkang Kanci sambil nunggukan Kamblahang yang gabungan ya. Masih kita tunggukan di Talkshow bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Masih di 103,1 Batu Raja Radio, radio Juma kita Adingkang Kanci. Yuk nih 0735 322 622. Panjang umurnya. Halo. Iya, halo. Selamat pagi, Bung Holita. Pagi. Ibung siapa nih? Dengan Ibung Cika ini, Bung. Ibung Nak nanya Cika. dengan Bu dokternya. Iya, silahkan. Kan tifoid ya, penyakit tifoid itu termasuk kalau batuk-batuk itu gejalanya bukan, Bung. Terus bisa disembuhkan enggak, untuk pencegahannya Cak Mano. Itu baik, Bung. Terima kasih. Sama-sama Ibung Cika ya. Kalau batuk-batuk tuh termasuk gejalanya bukan sih dok? Bisa disembuhkan apa tidak tifoid ini? Juga gejala. Kalau udah salah tadi itu ya. Ya silahkan. Dari Ibu siapa tadi? Cika. Oke, terima kasih ya Ibu Cika pertanyaannya. Ya, kalau untuk batuk-batuk itu sebenarnya bukan gejala dari demam tifoidnya. Kalau penelitian yang dulu sih ada nih penelitiannya. Kalau misalnya demam tifoid ini kan karena bakterinya kalau udah dia parah, dia menyebarnya dari lewat darah atau sirkulasi darah. Jadi dia bisa masuk ke paru-paru, yang paling parahnya lagi ke otak. Nah, kemungkinan bisa dia yang udah parahnya itu masuk ke dalam aliran darah paru-paru. Itu yang bisa dia nyebabin batuk-batuk, tapi jarang sekali karena itu bukan gejalanya. Jarang banget kejadian yang ada batuk-batuknya. Mungkin itu disertai dia emang ada saluran infeksi pernapasan atasnya, Bu. Mungkin dia ada alergi dari udara atau dia sering terpapar dengan asap ya. Gitu. Jadi penyebab batuknya itu. Tapi kalau dari demam tifoidnya sebenarnya enggak gitu. Oke. Bisa disembuhkan enggak? Kalau batuknya tergantung nih, batuknya penyebabnya apa dulu. Mungkin kalau batuknya alergi bisa disembuhkan dengan menghindari pencetusnya tadi ya. Terus kalau misalnya penyebabnya bakteri, kalau batuk kan banyak, soalnya kompleks ya, banyak. Batuk tuh bisa batuk yang lama atau kemungkinan mengarah ke TBC ya, atau sering disebut tuberkulosis paru atau pneumonia atau batuk, banyak macamnya. Jadi kalau misalnya batuknya yang baru-baru bisa kita sembuhin dengan meningkatkan daya imunnya juga. Sama mungkin kalau misalnya batuknya udah yang sampai berdahak banget bisa pakai antibiotik. Kalau batuknya yang udah lama jangan pakai obat sembarangan dulu nih ya. Mungkin bisa cek dahak atau ada keluhan kayak demam-demam atau berkeringat malam, itu kan udah gejala-gejala ke TBC, bisa ke rumah sakit nanti cek ya, biar bisa dilihat ronsennya gimana gitu. Jadi jangan sembarang pakai obat dulu ya Ibu ya. Ya betul itu ya. Apalagi mungkin Ibung Cikani batuknya lah lumayan lama ya, sampai lah merasa ini gejala apa sebenarnya ya. Oke, lanjut. Nah tadi ke gejala katanya nih, gejala apakah itu termasuk gejala tifoid mungkin ya? Banyak dijelaskan ulang lagi dok. Oke, untuk gejala-gejala tifoid saya ulang lagi ya. Gejalanya jadi demamnya itu bertahap, setiap harinya naik. Jadi dia nggak demam yang mendadak tinggi gitu, enggak. Jadi misalnya hari ini anget badannya, besok naik lagi demam, terus besoknya lagi naik, terus naik sampai 40 derajat bahkan bisa. Nah, terus gejalanya lagi itu dia lemas, sakit kepala, terus nyeri badannya tuh, nyeri otot. Terus pasiennya juga bisa sembelit, enggak susah nya gitu. Bisa juga yang lebih parahnya lagi mencret atau diare kita bilangnya ya, kayak gitu. Terus ada mual, muntah, karena lebih gampang ingetnya tuh kalau misalnya demam tifoid ini lebih ke saluran cerna karena bakterinya kan ke situ tuh. Jadi lebih spesifiknya ke saluran cerna, kayak enggak enak di bagian perut gitu. Kalau biar gampang ingetnya. Oke, gitu ya. itu Ibung Cika ya. Kira-kira kalau di bagian pencernaannya mungkin lah terlalu dedam lemak kan ya. Pacak jadi susah BAB atau lah terlalu mudah dengan mencret tadi ya. Itu pacak jadi tuh. Yuk lanjut di belakang Ibung Cika ada siapa? Halo.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bung siapa nih? Pagi, sama Ibu Tuti. Ibung Tuti. Iya. Nak nanya apa, Bung? Ini nak nanya Bung Holipah sama Bu Dokter. Itu kalau tipoid itu sama enggak dengan tipes? Terus tuh kan sekarang ini lagi musim pancaroba, musim tidak menentu cuacanya. Itu kalau sebaiknya untuk jaga kesehatan kita dianjurkan minum vitamin, misalnya vitamin apalah yang bagus. Oke. Itu baik ya. Siap, Assalamualaikum Ibu. Bung Holipah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin agak sedikit pengulangan dok ya. Oke, nggak Tipoid dengan tipes beda atau sama ya. Juga kalau di sekarang ini kan musim pancaroba ya. Pergantian musim lah. Ring baca dikatakan itu ring kanci. Biasanya rentan nih terhadap penyakit-penyakit dok ya. Kira-kira kalau nak jaga kesehatan nih dirasa kurang fit badannya, kalau nak minum vitamin apa ya, silahkan. Terima kasih ya Ipung pertanyaannya. Ibung Tuti. Ipung Tuti. Oke. Ibung. Laju Ipung manggilnya. Ibung. Oke, Iya. Ibung. Saya Di kira sini tuh panggilannya tuh Mamang Ibung. Oh gitu. Mohon maaf ya Ibu, saya nggak tahu soalnya. Jadi saya kira Ipung. Oke, langsung saja ya Ibu. Jadi demam tifoid dan tifus itu sebenarnya berbeda. Jadi karena mereka sama-sama demam aja, jadi dikaitkan sama gitu. Jadi kalau udah demam tifoid biasanya orang-orang nyebut nih tipes gitu. Sebenarnya sih berbedanya dari penyebabnya. Kalau demam tifoid itu penyebabnya itu bakteri Salmonella typhi ya Ibu. Kalau tifus itu penyebabnya itu bakteri juga, cuman berbeda namanya rickettsia. Jadi penularannya tuh lewat yang dari binatang kayak tikus, terus kutu, dari gigit-gigitan dari mereka itulah ya. Kalau si demam tifoid ini kan dari makanan atau minuman yang terkontaminasi dari bakteri itu. Jadi mereka nggak lewat bakteri binatang lagi kayak yang tadi gitu. Jadi karena kebersihannya aja makanan dan minuman yang udah terkontaminasi sama bakteri itu nggak sengaja atau mungkin kita makan jadi masuk ke saluran cerna, jadi nggak enak kan di bagian saluran cernanya gitu. Oke, mungkin sekarang emang bener ya lagi pancaroba, nggak nentu, kadang hujan-hujan terus kadang panas gitu ya. Mungkin untuk pencegahannya biar badannya fit bisa nggak selalu dengan vitamin sih sebenarnya. Kalau dari makanan pun tuh sebenarnya cukup kalau makanannya terpenuhi, kayak terjaga, misalnya buah-buahan atau kita punya asam lambung, hindarilah makanan yang asam-asam ya. Segala buah-buahan boleh sebenarnya gitu. Terus bisa di jus atau minum yang udah jadi juga boleh ya. Terus untuk vitamin sebenarnya semua vitamin sama. Jadi nggak ada yang kita bisa bilang ini bagus banget nih, ini enggak gitu ya. Nanti sebut merek lagi kan. Iklan dong. Jadi boleh Bu, vitamin apa aja yang sekiranya misalnya biasa Ibu minum, kan vitaminnya biasanya ada tuh vitamin yang mengandung vitamin C atau vitamin B atau apa gitu. Boleh vitamin apa aja ya gitu. Vitamin sih sifatnya sebenarnya sama untuk meningkatin daya tahan tubuh aja. Kalau semisalnya udah tercukupi dari makanan dan sayuran atau buah-buahan, sebenarnya vitamin sih nggak begitu ini banget gitu ya. Kecuali kalau misalnya nggak suka makan buah atau sayur ya, boleh minum vitamin. Itu Ibu Tuti ya. Nah, kalau kiranya makanannya lah cukup, kira-kira vitaminnya tidak perlu lagi. Tapi kalau memang merasa kurang cukup ini perlu dibanyak lagi, silahkan ya. Halakian vitamin B buntu. Iya nih, kalau penyakit buntu tuh banyak kali penyakit datang ya. Akhirlah Dingkang Kanci, kita masih berlanjut ya di talk show buat ke jam 10 masih bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talk show Batu Raja Radio. Lanjut tadi Kanci, karena anak jam 10 pagi kita tutup. Waduh, anak berpisah nih dengan Dokter Niluh ya. Mungkin perkenalan kita di awal ini ada Kanci dengan Dokter Niluh. Sebelum kita tutup, mungkin ada penutup ataupun kesimpulan, himbauan kepada masyarakat untuk jaga kebersihan. Silahkan Dok. Oke, sebelum kita tutup, mungkin saya sedikit ngasih ini ya, pengingat lah intinya, gitu untuk masyarakat semua ataupun siapapun lah gitu. Jadi
Jadi sebenarnya untuk kebersihan itu terutama yang terpenting ya, nggak hanya demam tifoid sih sebenarnya kita bisa terkena, dari penyakit lainnya pun bisa sebenarnya gitu. Jadi jaga kebersihan dimanapun, jangan lupa cuci tangan selalu mau kita habis makan, mau sebelum makan, mau kita habis megang barang apapun, apalagi di tempat ramai ya, gitu. Apalagi kita penggunaan toilet yang berbarengan dengan orang lain, kita nggak tahu dia habis sakit apa, karena kan bisa menular dari cairan-cairan tadi ya, gitu. Jadi selalu cuci tangan. Terus untuk makanan mungkin bisa dipilih-pilih ya, gitu. Jadi makanannya yang bersih. Kalau misalnya kita habis berbelanja makanan atau apapun itu harus dicuci dulu di rumah di air yang mengalir, kalau bisa airnya bersih gitu. Terus habis itu kita jajannya juga jangan sembarangan banget, lihat-lihat mungkin kita bisa beli makanan yang emang sekiranya itu menurut kita aman nih, bersih, atau kebersihan pedagangnya itu aman kayak gitu ya. Terus makanan mentah dihindari dulu, kalau bisa dimasak dengan matang-matang lah gitu. Kalau kita misalnya punya anak, ingetin juga jaga kebersihannya. Kalau kita misalnya kerja jauh atau perjalanan, alat makan kita kita sendiri gitu, jangan bergantian gitu ya, jangan oper-oper sana sini gitu. Gitu sih. Oke, itu ada Kang Kanceh ya, sedikit pengingat dari Dokter Niluh. Lemak nih, baru kenal lah diingatkan. Iya, Kang Kanceh ya. Jangan jangan lupa jaga kebersihan ya, tetap utamakan kesehatan pastinya Kang Kanceh. Kalau di perjalanan utamakan keselamatan ya. Kalau dengan pasangan utamakan kesetiaan, Dok ya. Iya nih, yang terpenting itu. Jadi Bung Khalifah pamit bersama Dokter Niluh. Jumpa lagi di lain waktu, Dok. Terima kasih atas waktu serta ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga kita legalanya tetap dalam keadaan sehat, dijaga kesehatannya ya. Si Bung Khalifah pamit. Halakulu negekan di 103,1 Batu Raja Radio Jemaah kita Atnikom, jaringan media Atnik Indonesia. Kuasa Antan Raginya Putih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.